pun kemudian memberi hukuman kepada Paul di mana ia akan menghancurkan kaki Paul agar dirinya tidak lagi bisa berjalan. Esoknya, sheriff yang menangani kasus hilangnya Paul menemukan petunjuk ketika tidak sengaja melihat Annie yang marah-marah di jalan. Malam sebelumnya, sheriff itu sempat mengutip sebuah kalimat di novel Paul yang dibelinya. Ia kemudian teringat sesuatu dan pergi ke perpustakaan mencari berita tentang kasus Annie. Ia melihat Annie mengeluarkan kalimat yang sama dengan kutipan yang ada di novel Paul. Sheriff kemudian mencari petunjuk ke toko buku di kota ini. Ia bertanya apakah Annie selalu membeli buku Paul di sini. Tentu saja ia adalah pembeli pertama buku milik Paul Sheldon. Kemudian pemilik toko juga mengatakan akhir-akhir ini ia sering kesini membeli sebuah kertas untuk mengetik. Semakin curigalah sheriff ini. Paul di rumah melihat mobil sheriff yang melaju ke rumah Annie. Annie tahu dan kemudian menyuntikkan obat bius kepada Paul. Ia membawa Paul ke ruang bawah tanah menyembunyikannya. Ketika sheriff masuk dan memeriksa rumah Annie, ia tidak menemukan Paul dimanapun. Hal itu didukung dengan berbagai alibi yang dibuat Annie agar tidak mencurigakan. Sampai ketika sheriff akan pulang, ia mendengar sebuah suara benda besar terjatuh dan kemudian kembali lagi ke rumah itu. Paul berteriak dan kemudian sheriff itu membuka pintu. Tapi sayang, Annie sudah di belakangnya dan menembak sheriff itu. Malamnya kembali Paul harus menyelesaikan bab terakhir novel misteri. Kemudian ia meminta rokok kepada Annie. Sembari Annie keluar mengambil minuman, Paul sudah bersiap menyiram kertas bab terakhir novel itu. Di depan Annie, kemudian ia membakar seluruh novel yang sudah dibuatnya dan Annie pun marah. Paul kemudian mencoba menghantam kepala Annie menggunakan mesin tik. Terjadi pergulatan di antara mereka berdua sampai akhirnya Paul memenangkan pertarungan itu dan menewaskan Annie. Berbulan-bulan berlalu, kini Paul kembali dengan novel terbarunya setelah penculikan dirinya. Namun tentu ia masih dibayang-bayangi trauma oleh fans fanatiknya.